Bab 321. Awan hitam mendekati kota, mengancam akan menghancurkannya. Keesokan harinya, dini hari, Qin Feng keluar dari villa keluarga Jiang. Qin Feng, Lin Qingge mengejarnya dan bertanya dengan wajah cemas. Apakah kamu benar-benar akan melawan Du Leiting? Aku ingin pergi bersamamu. Tunggu, diusir dan menangkap Lin Qingge. Qingge, apa yang kamu bicarakan? Anak ini telah membuat marah Du Leiting. Du Leiting tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika dia memiliki keberanian untuk bertarung dengan keluarga Du, dia tidak akan bertahan. Mengapa kamu harus ikut dia? Apakah kamu akan mati? Biarkan dia pergi. Jangan pergi. Setelah mengatakan itu, Jiang Ruolin memelototi Qin Feng. Dia suamiku. Aku harus hidup dan mati bersamanya. Setelah mendengar ini, Qin Feng merasa hangat di hatinya, tetapi menggelengkan kepalanya. Tidak. Tanda seru. Qingge. Nona Jiang benar. Kamu boleh tinggal di sini. Jangan khawatir. Aku punya kebijaksanaan sendiri. Qin Feng. Lin Qingge ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Jiang Ruolin dengan cepat menariknya kembali ke rumah Jiang. Qingge. Jangan bodoh. Apa bagusnya anak ini? Dia sombong dan hanya akan menimbulkan masalah. Saya akan memperkenalkan Anda pada yang lebih baik nanti. Tanda seru petik 2. Bang. Setelah mengatakan itu, Jiang Ruolin segera memerintahkan dan menutup pintu keluarga Jiang. Begitu Qin Feng keluar dari rumah Jiang, semua pria keluarga Du yang bersembunyi di hutan melihatnya. Namun, mereka tidak datang untuk melawan Qin Feng, tapi diam-diam menyelinap pergi. Bagaimanapun, semua orang tahu kekuatan mengerikan Qin Feng, dan melawannya sama saja dengan mencari kematian. Oleh karena itu, mereka harus segera kembali untuk melapor ke Du Leiting dan mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk mengepung dan menekan Qin Feng. Di saat yang sama, rumah keluarga Du. Setelah menerima berita kemunculan Qin Feng, Du Leiting segera memanggil 10.000 penjaga elit. Di antara mereka, bahkan ada 1.000 ahli bela diri. Saat itu, dia belajar dari Qin Ruohuang cara mengembangkan master dengan cepat dan massal. Itu adalah teknik rahasia dari reruntuhan Kunlun. Selama bertahun-tahun, dia telah melatih ribuan master. Dia bisa dikatakan sebagai kekuatan tak terkalahkan yang bahkan ditakuti oleh Istana Kekaisaran. Du Tingting memiliki banyak master di bawah komandonya dan sekaya para pesaingnya. Semua ini membuat ambisinya semakin berkembang dari hari ke hari. Dan dia bahkan ingin menunggu beberapa tahun lagi untuk mengembangkan lebih banyak kekuatan. Jika waktunya tiba, berkompetisi di Central Plains dan kuasai Daxia. Tapi sekarang, karena Qin Feng, dia terpaksa menunjukkan pedangnya terlebih dahulu. Pada saat ini, semua tuan dan pasukan di bawah keluarga Du dipanggil. Area kegelapan yang luas, seperti serigala dan harimau, penuh dengan niat membunuh. Dan ada mayat ditempatkan di depan rumah keluarga Du, itu adalah Du Bao. Dan Du Leiting berdiri di peron tinggi, mengadakan pertemuan pengambilan sumpah dengan amarah dan kesedihan yang membara. Dengarkan, Zuzi Qin Feng, kamu telah merusak keagungan keluarga Duku, membunuh putraku Du Bao, dan memintaku untuk memberikan pria berambut putih itu kepada pria berambut hitam. Kematian, hari ini, aku akan membunuh Qin Feng, balas dendam putramu. Pada saat yang sama, saya ingin seluruh Shanghai, dan bahkan seluruh Daxia, mengetahui betapa kuatnya keluarga Du saya. Waktunya telah tiba. Seluruh pasukan akan menyerang. Ribuan elit keluarga Du yang hadir dipenuhi dengan kemarahan. Angkat tangan dan teriak, bunuh, bunuh, bunuh. Teriakan pembunuhan yang seragam berubah menjadi aura menakutkan yang bergema di hampir separuh Shanghai. Semua orang bersiap dan tidak sabar. Segera, di bawah kepemimpinan Du Leiting, 10.000 anggota elit keluarga Du berangkat dengan perkasa. Mereka ingin melawan Qin Feng sampai mati. Di sisi lain, Qin Feng sedang berjalan di jalanan Shanghai. Karena perintah keluarga Du untuk membantai kota, sebagian besar orang berkuasa di Shanghai telah melarikan diri. Dan rakyat jelata yang tersisa bersembunyi di rumah mereka dan menutup pintu. Kota itu sepi dan sepi. Seluruh kota menjadi sepi.
dan kesunyian terasa agak menakutkan. Tapi tiba-tiba, seseorang keluar dari gang di jalan. Itu adalah pria bertubuh besar, mengenakan baju perang hitam pekat, dengan energi dan darah yang kuat, otot dan tulang yang kuat, dan aura pria kuat yang tidak marah dan kuat di sekujur tubuhnya. Itu adalah Raja Naga Petarung Gila. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengikuti Qin Feng dan mereka berdua berjalan maju. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah Raja Naga Petarung Gila muncul, sosok-sosok muncul satu demi satu dari setiap sudut jalan dan gang. Masing-masing dari mereka adalah master langka, penuh dengan niat membunuh dan momentum yang kuat. Momentum yang kuat itu dipenuhi dengan rasa penindasan yang mendalam. Tuan Naga Api, Tuan Naga Petir, Tuan Naga Pedang Giok. 4 Raja Naga tertinggi dan terkuat di wilayah Wuhou dari organisasi Longmen semuanya ada di sini. Mereka mengangkat alis dan momentum yang kuat. Mereka berjalan maju di belakang Qin Feng, agung dan bersemangat. Meski dia tidak bisa berkata-kata, semuanya memancarkan aura jahat yang menakutkan. Di saat yang sama, ada juga bawahan dari 4 komandan Raja Naga. Deng, 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 deng. Semakin banyak orang keluar dari jalanan. Semakin banyak, padat. Ini semua adalah murid elit di Longmen. Dan bahkan ada beberapa master di antara mereka. Segera, di belakang Qin Feng, sebuah tim besar muncul di jalan Shanghai yang awalnya kosong. Sebuah area kegelapan yang luas. Awan gelap mengancam akan menghancurkan kota. Tak satu pun dari mereka berbicara. Tetapi mata mereka dingin dan tegas. Seperti serigala dan harimau. Itu tampak seperti gelombang hitam yang menakutkan dan mematikan. Seperti sekelompok pahlawan yang hendak bergegas ke medan perang untuk membunuh musuh. Langkah kaki yang kacau membuat sebagian besar kota Shanghai bergetar. Anda hampir tidak dapat melihat akhirnya secara sekilas. Suasananya dingin dan sunyi. Tetapi ada niat membunuh yang tersembunyi. Adegan itu sangat mengejutkan. Banyak orang di Shanghai merasakan gerakan seperti gempa di luar. Dan mereka semua merasa gugup seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka mengira Du Leiting, Raja Shanghai dan Hai, yang akan melaksanakan perintahnya untuk membantai kota. Mereka semua ketakutan hingga kehilangan akal sehat dan gemetar. Dan anak-anak bahkan berteriak ketakutan. Sudah berakhir. Orang-orang yang ketakutan mengira bencana akan segera terjadi. Dan mereka semua berubah menjadi berantakan. Dan beberapa orang yang mengetahui bahwa mereka sudah mati bahkan mulai menulis catatan bunuh diri mereka sendiri. Pada saat krisis, masyarakat panik dan tidak ada yang berani keluar. Maka orang-orang itu bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Mengulurkan tangan mereka yang gemetar. Dan membuka tirai. Gemetar. Menggigil, dan mengintip ketakutan ke arah blok di luar. Apa? Hanya dalam satu pandangan. Orang-orang menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Hampir tidak bisa berkata-kata. Dan hati mereka dipenuhi gelombang besar. Ya Tuhan, mengapa ada begitu banyak orang? 100.000, 200.000, 300.000. Lihat pertempuran ini. Jumlahnya tidak kurang dari 800.000. Orang-orang ini semua mengenakan pakaian hitam. Mengapa mereka terlihat seperti ini? Mereka tidak terlihat seperti orang-orang dari keluarga Du. Petik 2, bab 322, kekuatan mengejutkan. Boom, boom, boom. 800.000 elit Longmen keluar dengan kekuatan penuh dan berkumpul untuk membentuk hiruk-pikuk berwarna tinta yang tak terbatas. Beberapa blok di Shanghai ditempati oleh niat membunuh mereka. Hal yang paling menarik perhatian adalah Qin Feng. Dia berjalan di depan dengan kepala terangkat tinggi dan momentumnya seperti naga. Keempat master naga mengikuti dari belakang. Di belakang mereka, ada 800.000 murid elit Longmen yang kuat dan pembunuh. Dengan niat membunuh yang mencapai langit. Pada saat ini, Qin Feng tampak seperti raja sejati tertinggi yang memimpin ribuan kuda dan pasukan dan bergegas ke medan perang. Dengan kekuatan besar dan kemuliaan besar, kekuatan tak kasat mata itu mengejutkan hati orang-orang, membuat mereka gemetar dan ingin menundukkan kepala. Pada saat ini, Hola, Qin Feng melepas mantelnya.
memperlihatkan gaun putih polos, mengenakan pakaian berkabung di bawahnya. Semua itu karena ibunya, Qin Ruohuang, meninggal secara tidak adil dan tragis di tangan keluarga Du. Tapi hari ini, Qin Feng tidak ragu-ragu menggunakan prestasinya yang tak terhitung jumlahnya sebagai imbalan atas perintah rahasia penghisap darah untuk memanggil 800.000 elit Longmen untuk menghancurkan ambang pintu keluarga Du. Ini adalah hari balas dendam. Semua dendam harus diselesaikan. Dia berharap roh ibunya, Qin Ruohuang di surga, bisa terlihat. Segera, Qin Feng tiba di alun-alun pusat kota Shanghai. Ini adalah alun-alun terbesar di Shanghai. Sebuah area terbuka. Di bawah sorotan, mata semua orang terfokus pada Qin Feng. Qin Feng melambaikan tangannya, dan 800.000 murid elit Longmen membentuk formasi, seperti dinding besi. Pada saat ini, 4 master naga maju dan memberi hormat pada Qin Feng. Tuan muda, kita semua di sini di bawah perintah darah rahasia. Mohon berikan perintah Anda. Wajah Qin Feng tanpa ekspresi, tetapi matanya yang dalam terbakar oleh api kebencian. Begitu panas hingga membuat orang gemetar. 20 tahun yang lalu, keluarga Du membunuh ibuku, menuduhnya sebagai pengkhianat, dan menguburkannya di makam orang berdosa. Hari ini, aku secara pribadi akan membawa ibuku keluar. Aku tidak akan menahan pedangku sampai keluarga Du hancur. Keluarga Du, semuanya harus mati. Perintah agung, penuh tekad yang tak tertandingi dan niat membunuh, bergema di seluruh Nuo Grand Square. Aku patuh. Keempat Raja Naga mengangguk dan mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Tuan muda, jangan khawatir. Hari ini, 800.000 elit Longmen semuanya berkumpul di sini. Belum lagi hanya keluarga Du. Meskipun itu adalah 8 daerah terlantar dan 9 negara bagian. Kita dapat membersihkan semuanya untuk Tuan Muda. Petik 2. Petik 2. Pada saat yang sama, 800.000 murid elit Longmen di antara penonton dipenuhi dengan kemarahan dan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Bersumpah untuk membalaskan dendam Tuan Muda. Petik 2. Bersumpah untuk membalaskan dendam Tuan Muda. Petik 2. Langit dan bumi bergetar. Awan yang mengalir setinggi ratusan meter pun pecah. 800.000 elit Longmen ini, berkumpul bersama, adalah kekuatan yang menakutkan. Cukup untuk menyamakan segalanya. Belum lagi keluarga Du di Shanghai, di seluruh Daxia, bahkan di antara 8 klan besar, siapa yang bisa tetap tenang dan tenang? Pada saat ini, kekuatan yang kuat ini berada di bawah kendali Qin Feng, tinggal menunggu perintah. Tak lama kemudian, terdengar suara keras di jalan seberang. Tendang, 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 tendang. Itu adalah langkah kaki, dan kedengarannya seperti ada banyak orang. Jauh dari sana, Du Leiting belum melihat pemandangan di sini, tapi dia sudah melampiaskan kemarahan Ling Tian dan berteriak dengan marah ke arah ini. Qin Feng Suzi, kamu bunuh anakku. Hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menguburmu bersama anakku Du Bao. Jadi bagaimana jika kekuatanmu sebanding dengan Wu Hou? Hari ini aku telah membawa puluhan ribu elit dan 1.000 master untuk melawanmu. Kematianmu telah tiba. 20 tahun yang lalu, aku bisa membunuh ibumu Qin Ruohuang. Aku juga bisa membunuhmu hari ini. Petik 2. Petik 2. Teriakan arogan Du Leiting datang dari jauh. Dia mendengar suaranya sebelum melihatnya. Dia sangat sombong. Dalam pandangan Du Tingting, Qin Feng pasti mati hari ini. Dia membawa ribuan orang bersamanya. Hampir seluruh kekuatan keluarga Du keluar. Dan Qin Feng, seorang bocah nakal, tidak lebih dari komandan departemen perang. Dia hanya memiliki 2 atau 3.000 orang di bawah komandonya. Jadi bahkan jika dia dapat mengisi lubang di giginya, dia masih jauh dari memenuhi syarat. Du Tingting bahkan bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Qin Feng mati dengan mudah. Dia akan menggunakan 100 metode penyiksaan untuk menyiksa secara perlahan, membuat hidup Qin Feng lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama, mendengar teriakan arogan dari jalan seberang, Qin Feng sangat marah, dan tinjunya terkepal sepenuhnya, membuat suara retak. Kemarahan kebencian akan meledak di dadanya.
Du Leiting. Bajingan itu. Membunuh ibunya dan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Beraninya kamu menjadi begitu sombong saat kamu akan mati. Bukannya saya tidak akan melaporkannya. Waktunya belum tiba. Hari ini, Qin Feng dan Du Tingting, seekor binatang buas, akan menyelesaikan masalah dan mencari keadilan bagi ibunya. Akhirnya, Du Leiting membawa semua anak buahnya ke alun-alun. Dia kuat dan pembunuh, diikuti oleh puluhan ribu elit dari keluarga Du, wilayah hitam yang luas, dan dilindungi oleh 1000 tuan. Postur arogan itu terlihat seperti tuan yang melanggar hukum. Tanpa diduga, begitu Du Leiting tiba di alun-alun, dia terpana oleh pemandangan tiba-tiba di depannya. Manusia, ada orang di mana-mana, area kegelapan yang luas, lautan manusia. Seluruh lapangan Shanghai dipenuhi oleh para elit berpakaian hitam yang tampak seperti serigala dan harimau. Dengan mata jahat, membawa pisau dan tongkat, memancarkan aura jahat yang menakutkan. Jumlah orang di Wuyang yang lebih dari 10 kali lipat jumlah saya. Terlebih lagi, mereka semua adalah prajurit elit dan jenderal yang menjilat darah dengan pedang mereka. Sebagai perbandingan, 10.000 orang di belakang Du Leiting bisa ditenggelamkan hidup-hidup oleh satu orang di sisi lain yang meludahi mereka. Sungguh kontras. Ini, Du Leiting menjadi pucat karena terkejut dan berseru. Bagaimana mungkin, ini bisa terjadi? Dia awalnya mengira bahwa tuan dari klan akan keluar hari ini dan dapat menghancurkan Qin Feng mati semudah semut. Di luar dugaan, anak ini justru menelpon begitu banyak orang. Tidak bisa menang. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya. Dia tidak bisa menang. Di belakang Du Leiting, Du Long, Du Yuyan, dan ribuan ahli seni bela diri serta puluhan ribu bawahan mereka semuanya ketakutan oleh pemandangan mengejutkan dari kerumunan besar orang di depan mereka. Mereka semua gemetar ketakutan dan ketakutan. Mata mereka penuh ketakutan. Karena di antara pria dan kuda dalam formasi menakutkan di sisi berlawanan. Jelas ada tuan. Dan puluhan ribu aura menakutkan meletus. Pertarungan ini sangat dahsyat hingga menakutkan. Anjing tua Du, Qin Feng sekuat naga dan matanya seperti obor. Dia menatap wajah Du Leiting yang ketakutan dan berbicara dengan nada dingin dan bermartabat. Sekarang, saya memiliki 800.000 orang elit yang dapat melintasi 8 daerah terlantar dan menghancurkan 9 negara bagian. Bahkan jika Anda pernah menjadi langit Shanghai dan Hai, hari ini, langit ini akan ditembus oleh saya, Qin Feng. Kamu, anjing tua ini, berlututlah. Bab 323, Hari Pembalasan. Raungan agung bergema di seluruh penonton. Ekspresi Du Leiting berubah drastis di tempat. Dan dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Qin Feng, apa yang terjadi denganmu? Kamu hanyalah panglima tertinggi Departemen Perang Shanghai. Dan bawahanmu hanya memiliki 2 atau 3.000 tentara. Bagaimana kamu memobilisasi 800.000 tentara ini? Petik 2. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, Du Leiting sangat emosional dan terkejut. Belum lagi dia, Du Long, Du Yuyan dan semua orang di belakangnya juga menunjukkan ekspresi ngeri. Dan mereka tidak mau mempercayai mata mereka sendiri. 800.000, begitu banyak tentara dan kuda yang lebih menakutkan daripada pertarungan antara kekuatan besar di film. Kekuatan yang sangat menakutkan. Belum lagi keluarga emas dari keluarga Du mereka. Bahkan negara kecil pun bisa direbut. Adegan ini terasa seperti mimpi bagi mereka. Sungguh sulit dipercaya. Qin Feng mendengus dingin. Senyuman misterius muncul di wajahnya. Dan berkata dengan dingin, kamu bilang, aku hanya seorang komandan departemen perang. Saat ini, Zhu Xiaojun keluar dan berkata dengan keras. Menatap Du Leiting. Dia berteriak dengan keras. Aku telah membutakan mata anjingmu. Anjing tua Du. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Pria mulia yang berdiri di depanmu ini adalah orang nomor 1 di Gritsia. Organisasi Muda Tuan Longman. Petik 2. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, keluarga Du menjadi gempar. Mereka semua kaget.
Hati mereka dipenuhi ombak besar. Dan mereka benar-benar bingung. Pantas saja Qin Feng berani menjadi sombong begitu datang ke Shanghai. Pertama, dia mengadakan pesta ulang tahun untuk keluarga Huo. Lalu memukuli Du Yuyan. Dan kemudian membunuh Du Bao. Secara terbuka menantang keluarga Du, kepala dari 12 keluarga emas Shanghai dan Hai. Bagaimana orang biasa bisa memiliki keberanian yang begitu besar? Beranikah Qin Feng menjadi orang sungguhan tanpa menunjukkan wajahnya? Di permukaan, dia hanyalah Panglima Departemen Perang Shanghai. Tapi diam-diam, dia adalah Tuan Muda Longmen, kekuatan paling kuat di dunia. Dengan status dan kekuasaan sebesar itu, dia memang punya modal untuk menjadi sombong. Belum lagi keluarga Du saja. Bahkan anggota ibu kota kekaisaran yang telah ada selama ribuan tahun pun akan gemetar karenanya. Tendang, 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 tendang. Segera setelah itu, keempat Raja Naga mengangkat alis mereka dan mengambil langkah maju dengan mengancam. Mereka menatap keluarga Du dan meraung seperti guntur. Anjing tua Du, kamu tidak peduli dengan hidup dan mati. Kamu telah menyinggung tuan muda kami. Kejahatanmu tidak dapat diampuni dan kamu akan mati. Hari ini, Tuan mudaku ingin membalaskan dendam ibunya dan mengirim kalian semua sampah ke sana sial. Kenapa tidak? Jika kamu tidak bergegas, kamu akan ditangkap. Atau kamu akan terbunuh jika kamu mendorong lehermu. Teriakan marah dari keempat Raja Naga mengejutkan hati semua anggota keluarga Du. Ekspresi mereka menjadi semakin ngeri. Ya Tuhan. Mereka adalah 4 Master Naga terhebat di Longmen. Mereka semua adalah Raja bela diri yang hebat. Dengan kultivasi yang mendalam dan kekuatan puncak. Mereka dapat mengubah tangan mereka menjadi awan dan hujan. Kekuatan mereka tidak terbayangkan. Terutama Kuang, Zhan Longzun. Dia membunuh orang seperti orang gila dan dikenal sebagai orang gila seni bela diri. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Aku tidak menyangka kita akan memprovokasi Longmen. Petik 2. Untuk sesaat, semua anggota keluarga Du ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Dan mereka tidak lagi memiliki setengah dari kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Tidak ada semangat juang yang tersisa. Hanya rasa takut. Bahkan Du Leiting pun ketakutan dan berkeringat seperti hujan. Seolah-olah bencana akan segera terjadi. Bagus. Keluarga Du adalah kepala dari 12 keluarga emas. Dan bisa disebut sebagai Raja Shanghai yang sebenarnya. Mereka telah mengumpulkan puluhan ribu preman elit untuk melindungi mereka. Dan menggunakan teknik rahasia. Mereka telah melatih 1000 master dalam 20 tahun terakhir. Yang memang merupakan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini cukup bagi mereka untuk mendominasi Shanghai dan laut. Mendominasi dan mendominasi. Menutupi langit dengan satu tangan. Dan bahkan istana kekaisaran tidak berani menyentuhnya. Tapi tidak peduli seberapa kuat mereka. Menghadapi 800.000 tentara Longmen di bawah komando Qin Feng. Mereka tampaknya lemah dan berubah menjadi semut dalam sekejap. Tiba-tiba mereka menjadi kelompok yang rentan dan menjadi rentan. Saat ini, mereka tidak bisa melarikan diri. Anjing tua Du. Qin Feng menatap Du Leiting dengan mata tajam dan berteriak. Mengapa kamu tidak menyuruh anak buahmu untuk meletakkan senjatanya dan segera berlutut? Apakah kamu benar-benar ingin mencari kematian? Sialan, Du Tingting takut. Tapi dia tidak mau mengaku kalah hanya karena darah bermusuhan. Pada saat ini, kemarahannya muncul di dalam hatinya. Pikiran jahatnya tumbuh di dalam perutnya. Dan dia mengembangkan emosi yang gila. Kamu bocah. Jangan terlalu bangga. Bahkan jika kamu adalah Tuan Muda Gerbang Naga. Aku juga Raja Shanghai dan Laut yang terkenal. Dengan ribuan tuan di bawah komandoku. Ditakdirkan untuk melawanmu sampai akhir. Sampai mati. Petik 2. Aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Du Leiting menoleh ke belakang dan menatap tajam ke arah 1000 tuan di bawah komandonya. Dan meraung dengan marah, kemarilah. Siapapun yang bisa membunuh anak ini, saya akan menghadiahinya ratusan miliar. Akan memberikan setengah dari Shanghai ke laut. Berikan padanya. Bunuh dia. Menghadapi Qin Feng yang perkasa dan 800.000 pasukan elitnya.
Para tuan ini sangat ketakutan hingga mereka mengompol. Tapi sekarang, di bawah pahala yang besar, pasti ada pria pemberani. Keserakahan di hati mereka mulai melemahkan ketakutan mereka, dan banyak orang ingin mencobanya. Bunuh. Ayo berkumpul. Selama Qin Feng terbunuh, pasukan yang tersisa akan menjadi sepotong pasir lepas. Mereka semua memiliki wajah garang, mata penuh ambisi, dan serangan tanpa ampun. Menampilkan segala macam trik unik untuk mengalahkan musuh. Lancang, Raja Naga Kuangzan berteriak dengan marah. Dan dia segera melangkah maju bersama 3 Raja Naga lainnya. Dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti 4 Raja Kong yang tampak marah dengan alis terangkat dan alis terangkat. Kamu hanya seekor semut. Kamu berani menyentuh Tuan Muda. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Kalian semua akan mati. Tunggu sebentar, aku sendiri yang harus menghadapi bajingan ini. Tiba-tiba, mata Qin Feng seterang api, dan dia melangkah keluar dari depan 4 orang, sekuat naga. Segera, dia menatap ratusan tuan keluarga Du yang bergegas ke arahnya, dan momentumnya tiba-tiba menjadi dingin. Dia menggunakan cincin Qian Kun yang ditinggalkan ibunya, dan dengan pikiran Hoa, bersamaan dengan bola cahaya keemasan yang menyilaukan. Pedang jernih sepanjang 3 kaki dengan ujung dingin yang tajam muncul di tangannya. Itu adalah harta klan keluarga Gu Hong, pedang pembunuh naga yang direnggut dari Hong Gaisi. Lihatlah sekelompok ular dan tikus yang tidak tahu berterima kasih. Biarkan aku, Qin Feng, membunuh mereka dengan satu pedang. Setelah mengatakan itu, mata Qin Feng dingin dan tegas, tidak menunjukkan belas kasihan, dan dia mengayunkan pedangnya dan menebas udara. Hoa, dalam sekejap, pedang pembunuh naga itu meledak dengan ujung setinggi langit. Niat pedang itu tidak terlihat, tapi berubah menjadi gelombang pedang tajam yang berjatuhan. Momentumnya luar biasa, membawa kekuatan penghancur yang tak tertahankan, dan langsung terpotong. Pedang itu memotong Tiangang, cua, di bawah cahaya dingin. Sebelum tuan keluarga Du sempat berteriak, apalagi menghindar dan melarikan diri. Kepala mereka hilang. Kabut darah memenuhi langit, menghalangi jendela atap, dan tempat itu penuh dengan tubuh dan anggota tubuh yang patah. Pedang ini begitu luar biasa hingga membunuh ratusan master dalam sekejap. Darah mengalir ke sungai dan mewarnai langit menjadi merah. Bab 324. Balas dendam besar terbalaskan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Anak ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat dan galak? Petik 2. Lebih dari 100 orang ini semuanya adalah ahli seni bela diri yang luar biasa. Dan di antara mereka bahkan ada banyak master yang setengah level Wuhou. Tanpa diduga, begitu banyak orang berkumpul. Tetapi Qin Feng membunuh mereka semua hanya dengan satu pedang. Sungguh mengerikan. Apakah anak ini setan? Du Leiting tercengang oleh pedang mengejutkan Qin Feng. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah pukulan besar itu, dia terhuyung dan hampir gagal berdiri. Orang-orang ini, tetapi master-master yang dia latih dengan upaya sungguh-sungguh menggunakan keterampilan rahasia dunia abadi yang dia peroleh dari Qin Ruo Huang, adalah kartu as terkuat keluarga Du dan keyakinan terbesar bahwa keluarga Du dapat menjadi Raja Shanghai dan Hai. Tapi sekarang, mereka mati di bawah pedang Qin Feng. Kematian begitu brutal namun begitu mudah. Sayang sekali. Hatinya berdarah. 8 hingga 900 Grandmaster yang tersisa semuanya menunjukkan mata yang sangat ketakutan. Dan kaki mereka lemah dan gemetar. Pada saat ini, mereka bertanya pada diri sendiri. Jika itu mereka. Tidak. Bahkan jika mereka 10. Mereka tidak akan pernah mampu menahan pedang menakutkan Qin Feng sekarang. Betapa menakjubkan dan tajamnya hal itu. Di dunia fana, saya khawatir saya tidak punya saingan. Melihat anggota badan dan mayat yang patah di tempat itu, keberanian mereka benar-benar ketakutan. Menghadapi Qin Feng, dia tidak bisa lagi membangkitkan keinginan untuk melawan. Terlebih lagi, dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan langsung kencing di celana. Dengarkan semuanya, mata Qin Feng dingin dan tegas. Dan dia berkata kepada seluruh hadirin,
serahkan perlawananmu dan berlutut dan menyerah. Jika tidak kamu akan dibunuh tanpa ampun. Tuan berlutut satu demi satu. Dan masing-masing dari mereka berlutut. Gemetar dan bersujud memohon belas kasihan berarti disebut orang yang tercela. Sialan. Melihat adegan ini, Du Tingting, Du Long, Du Yuyan dan anggota keluarga Du lainnya berteriak. Apa yang kamu lakukan? Berdiri. Kalian semua. Bodoh. Sampah. Bajingan berdarah dingin. Keluarga Duku memperlakukanmu dengan baik. Tapi kamu sangat tidak berterima kasih. Itu benar-benar tidak masuk akal. Petik 2. Hah. Qin Feng mendengar ini dan berteriak dari udara sambil mencibir. Tidak berterima kasih. Konyol. Anjing tua Du. Apakah kamu layak mengucapkan 4 kata ini dari mulutmu? Mengajarimu seni bela diri dan pengobatan misterius. Dan mempercayakanmu dengan segel Jiulong Chaotian. Tapi kamu, bajingan tua, merendahkan diri dan berkolusi dengan Jepang untuk membunuh ibuku. Bukankah kamu yang tidak tahu berterima kasih? Teguran tajam Qin Feng berubah menjadi tamparan tak terlihat di wajah keluarga Du. Mereka merasa bersalah untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Qin Feng memandang elit Longmen di belakangnya. Mengerutkan kening dan bertanya, apa yang harus saya lakukan dengan orang yang tidak tahu berterima kasih, seperti babi, dan seperti anjing ini? Bunuh, tanda seru. Petik 2, 800.000 elit Longmen. Semuanya berteriak keras. Memekakkan telinga dan mematikan. Gelombang suara yang mengejutkan itu membuat seluruh kota Shanghai bergetar, mengguncang langit dan bumi. Ah, sekarang. Bahkan anggota keluarga Du pun ketakutan. Celah. Petik 2. Plop. Du Long. Du Yuyan. Sekelompok anggota keluarga Du dan puluhan ribu penjaga keluarga semuanya jatuh ke tanah ketakutan. Gemetar dan berkeringat seperti hujan. Pada saat ini, Qin Feng melangkah ke Du Leiting dan meledak dengan niat membunuh Ling Tian. Bang! Dia menendang si pendosa Du Leiting ke tanah dengan tendangan yang keras. Lalu, dia menginjak dadanya lagi. Ah, 3 tulang rusuk Du Leiting patah karena diinjak-injak di tempat. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki martabat sebagai Raja Shanghai dan Hai. Dan dengan enggan berteriak, Qin Feng, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Qin Feng menatapnya dengan merendahkan. Nadanya dingin. Dan dia mengucapkan kata demi kata, aku ingin memberikan keadilan pada ibuku. Biarkan kamu, seekor anjing tua, dan semua orang di keluarga Du pergi dan memberikan keadilan kepada ibuku. Bersujud untuk menebus dosa. Kemudian, Qin Feng menangkap Du Leiting dengan dominan. Dan 800.000 tentara elit mengawal anggota keluarga Du yang tersisa ke makam pendosa dalam pertempuran sengit. Tak lama kemudian, mereka sampai di makam terpencil Qin Ruohuang. Berlututlah, Qin Feng berteriak dengan tajam. Kalian bajingan. Kamu membunuh ibuku. Pertama-tama bersujud padanya 999 kali. Dan kemudian kamu akan mati. Petik 2. Jangan bunuh aku. Petik 2. Bukankah itu hanya bersujud? Mengapa kita tidak bersujud? Petik 2. Petik 2. Menghadapi niat membunuh dan kekuatan agung Qin Feng, keluarga Du, yang telah lama ketakutan. Bagaimana mereka berani mengatakannya sesuatu? Kata, tidak. Bagaimanapun, Qin Feng sekarang kuat dan memiliki banyak master di bawah komandonya. Membunuh mereka seperti meremas semut sampai mati. Segera, dipimpin oleh Du Leiting, putranya Du Long, putrinya Du Yuyan, dan semua bawahannya berlutut satu demi satu. Dengan ekspresi ketakutan dan gemetar, dia mulai bersujud ke arah makam Qin Ruohuang. Bum, 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 dalam sekejap. Di atas makam para pendosa, di seluruh pegunungan dan dataran, ada pemandangan mengejutkan dari orang-orang yang berlutut di tanah dan bersujud dengan gila. Keluarga Du sangat takut pada Qin Feng, dan bahkan lebih takut mati. Mereka tidak berani bermalas-malasan sama sekali. Dan yang mereka lakukan hanyalah kepala yang terdengar nyata. Setelah beberapa saat, mereka semua mengeluarkan darah karena bersujud. Semua orang tersentak dan memamerkan gigi mereka. Tetapi mereka masih tidak berani berhenti. Takut Qin Feng akan membunuh mereka jika dia marah. Di tengah perjalanan,
Beberapa pria dengan wajah berlumuran darah pingsan hidup-hidup. Bu, Qin Feng membelai batu nisan dingin Qin Ruo Huang dan berkata dengan berlinang air mata. Para bajingan yang membunuhmu saat itu sedang bersujud padamu. Pernahkah kamu melihat rohmu di surga? Segera. Petik 2. Lama sekali berlalu. Sekelompok anggota keluarga Du yang hadir akhirnya bersujud 999 kali seperti yang dikatakan Qin Feng. Kepala mereka berlumuran darah. Kulit dan daging mereka terkoyak. Dan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Qin Feng, pada saat ini, Du Yuyan bertanya dengan lemah dan gemetar. Kami bersujud 999 kali kepada ibumu seperti yang kamu katakan. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami? Pergi. Qin Feng mencibir. Jalang. Pikiranmu terlalu indah. Bukan. Keluarga Dumu telah banyak berdosa karena membunuh ibuku. Bisakah kamu bersujud untuk menebusnya? Lalu, apa lagi yang kamu inginkan? Dulong juga bertanya dengan kaget. Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan bangga. Kamu membunuh ibuku dan menjebak nama terkenalnya. Kamu adalah kejahatan keji dan tidak bisa dimaafkan. Aku akan menguburkan semua anggota keluarga Du di mausolem orang berdosa ini. Sekarang, setelah itu, tidak akan ada lagi keluarga Du di Shanghai. Babak 325. Pembantaian. Ya Tuhan, begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Semua orang di keluarga Du takut dengan aura pembunuh Qin Feng. Mereka semua ketakutan. Mata mereka ketakutan. Dan gemetar seperti sekam. Ah tidak. Du Leiting sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi peduli dengan martabat dan identitas Raja Shanghai dan Hai. Dan memohon kepada Qin Feng dengan putus asa, Qin Feng, tolong jangan seperti ini. Tolong jadilah mulia. Apapun yang terjadi, itu mudah untuk didiskusikan. Tetapi kamu tidak bisa membunuh seluruh keluarga Du. Jangan lupa, kamu masih komandan Departemen Perang. Kamu tidak bisa membalas dendam sendiri. Kamu sangat kejam melakukan hal seperti itu. Petik 2, Qin Feng mendengus dingin dan bertanya pada Du Leiting dengan mata tajam. Mengapa tidak? Sebelumnya, keluarga Du Anda mengancam akan membantai puluhan juta orang di Shanghai untuk menguburkan putramu bersamanya. Dalam hal mendominasi, sombong, dan berdarah dingin dan kejam. Dibandingkan denganmu, seekor anjing tua. Aku tidak sebaik kamu. Kamu adalah penjahat yang paling dibenci. Ini, Du Leiting tiba-tiba menjadi pucat ketika Qin Feng memberinya teguran keras. Dan dia terdiam saat itu juga. Dan, Qin Feng berkata dengan arogansi yang tak terbatas. Keluarga Dumu membunuh ibuku Qin Ruo Huang. Karena balas dendam patrisida. Aku, Qin Feng, ditakdirkan untuk berselisih denganmu. Untuk membalas dendam pribadiku, aku akan berdiri tegak. Petik 2. Selain itu, aku, Panglima Shanghai, datang ke Laut Cina Timur untuk mandi dalam rahmat ilahi penguasa kerajaan. Hanya demi kepentingan orang-orang Shanghai. Untuk memberantas kanker keluarga Dumu dan memotong tangan jahat keluarga Dumu yang menutupi langit. Kamu layak mati. Mendengar ini, Du Tingting benar-benar putus asa dan putus asa akan semua harapan. Dia tahu bahwa Qin Feng, yang telah mengetahui kebenaran tentang tahun itu, sudah menjadi pembunuh. Keluarga Du telah diwariskan selama lebih dari 400 tahun dan telah mengakar di Shanghai. Mengakar begitu dalam sehingga dapat dikatakan menutupi langit dengan satu tangan. Apakah keluarga besar Du ini benar-benar akan hancur di tanganku sendiri? Setelah mendengar keputusan kejam Qin Feng, semua orang di keluarga Du yang hadir ketakutan. Terlebih lagi, dia sangat ketakutan hingga dia langsung pipis. Awan keputusasaan menyelimuti wajah semua orang. Dan ekspresi mereka seolah-olah sedang berduka atas ahli waris mereka. Sekarang, tiba-tiba, sesosok tubuh melompat keluar dari anggota keluarga Du yang sedang berlutut. Itu Dulong. Sialan. Dulong mengertakkan gigi. Menggunakan setengah langkah kultivasi Wuhou. Bergegas keluar dari kerumunan. Dan berlari. Pada saat yang sama, matanya suram dan dia menatap Qin Feng dengan tajam. Kamu bocah. Kamu kejam. Tetapi kamu bahkan tidak berpikir untuk membunuhku.
Kalau tidak aku tidak akan mati di tanganmu. Tunggu saja. Kita akan bertemu lagi nanti. Aku akan membunuhmu. Titik titik titik. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mata Qin Feng menjadi dingin dan dia bahkan tidak mengejarnya. Dia hanya berdiri di sana dan langsung meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Menamparnya, udara dengan telapak tangan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan situasi berubah warna. Dulong hanya merasakan aura menakutkan jatuh dari langit. Begitu kuat hingga seolah-olah separuh langit ditekan. Rambut di kepalanya berdiri. Ngeri. Saat berikutnya. Boom. Dulong berteriak dan bahkan sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, Qin Feng menamparkan dahinya dengan telapak tangan dari udara. Kepalanya seperti semangka yang meledak. Dan dia mati secara tragis di tempat. Ah, kematian tragis Dulong membuat semua orang di keluarga Du merasa ngeri dan ketakutan. Seolah akhir telah tiba. Mereka mendorong, berteriak, dan meronta. Mereka begitu ketakutan hingga pemandangan berubah menjadi berantakan. Anjing tua Du, Qin Feng Shen berkata dengan dingin. Setiap pelaku kesalahan memiliki debiturnya sendiri. Dan hari ini aku akan membunuhmu. Pembuat onar tua yang jahat dan jahat ini. Di depan makam ibuku. Tolong beri aku nyawamu untuk membayarnya. Petik 2. Tidak, Du Leiting. Terkejut dan langsung berteriak ngeri. Nak, kamu tidak bisa membunuhku. Hah, Qin Feng mengangkat alisnya dan bertanya dengan dingin. Mengapa tidak? Titik, untuk bertahan hidup. Dia sebenarnya menceritakan rahasia yang mengejutkan di depan semua orang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah menjadi Raja Shanghai dan Hai-Hai. Tetapi pendukung di belakang saya adalah Mitsui Zaibatsu dari Jepang. Harta karun Daxia, keterampilan rahasia, dan keterampilan medis diam-diam dipindahkan ke Jepang. Petik 2. Terutama putra kedua saya Duhu. Sekarang dia telah menjadi menantu Mitsui Zaibatsu. Jadi dia telah tinggal di Jepang sebagai ahubungi. Petik 2. Jika aku mati, Mitsui Zaibatsu tidak akan melepaskan bisnis ini di Shanghai. Mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambil alih. Ketika saatnya tiba, mereka pasti akan membunuhmu dan membalaskan dendamku. Tuan Muda Longman, ini jalan buntu. Petik 2 petik 2. Awalnya, hal-hal ini telah terkubur jauh di dalam hati Du Tingting. Ini adalah rahasia terbesarnya. Tetapi pada saat ini, untuk bertahan hidup, dia sebenarnya menceritakan semua rahasia tentang pembelotannya ke Jepang. Kolusi, kolaborasi dengan musuh dan pengkhianatan terhadap negara. Dan dia tidak peduli tentang apapun. Mitsui Zaibatsu. Qin Feng tahu bahwa Mitsui Zaibatsu adalah salah satu dari 4 chaebol terbesar di Jepang. Mereka kuat, menutupi langit dengan satu tangan, mengendalikan hampir separuh perekonomian Jepang. Dan kekayaan mereka merupakan angka astronomi yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka dapat menggunakan sumber daya keuangan mereka yang melimpah untuk merekrut pembunuh paling menakutkan dan top dari seluruh dunia. Dan tidak ada yang bisa menjadi musuh mereka. Di masa lalu, Presiden Kamar Dagang Naga Hitam yang dia bunuh, Zhao Heilong, juga merupakan boneka Mitsui Zaibatsu. Tanpa diduga, bahkan Du Leiting, Raja Shanghai dan Hai-Hai, juga sama. Du Leiting sangat marah. Berpikir bahwa menghapus Mitsui Zaibatsu akan memungkinkan Qin Feng mengambil tindakan. Namun, Qin Feng mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, apa Mitsui Zaibatsu? Aku, Qin Feng, tidak takut pada orang Jepang saja. Ini bukan Jepang, tapi Daxia. Tidak peduli seberapa jauh mereka. Du Tingting. Karena kamu mengakui bahwa kamu adalah pengkhianat. Tidak sayang untuk mati. Aku akan melakukan keadilan demi surga hari ini. Berhentilah berjuang dengan sia-sia dan mati dengan bahagia. Setelah mengatakan ini, Qin Feng meledak dengan keagungan dan mata tajam dan tanpa ampun. Pedang itu sekuat angin. Cua, Qin Feng menebas pedangnya dan memenggal kepala Du Leiting. Segera, dia memberi perintah lain. Keluarga Du berkolusi dengan Jepang. Dan Li Tong adalah pengkhianat. Semua orang akan dieksekusi. Petik 2. Tidak. Tolong, berlarian. Namun, para elit Longmen tidak menunjukkan belas kasihan dan mulai membunuh seperti babi dan anjing.
Tak lama kemudian, ratusan anggota keluarga Du dibunuh dan dikuburkan di makam para pendosa. Pada saat ini, hati Qin Feng melonjak. Tendang, tendang, tendang. Dia berjalan menuju makam ibunya selangkah demi selangkah, dan berkata kepada batu nisan, "Bu, anakku tidak berbakti dan telah membuatmu tinggal di makam orang berdosa selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya aku membalaskan dendammu. Aku akan membawamu bersamaku. Dengan 800.000 tentara, kami akan membawamu pulang." Setelah mengatakan itu, Qin Feng memerintahkan peletakan batu pertama. Segera, makam Qin Ruohuang digali, dan semua orang dengan hormat membawa peti mati itu dan bersiap untuk pergi. Ada yang tidak beres. Tanpa diduga, saat berikutnya, wajah Qin Feng berubah drastis, dan dia merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Bab 326 Misteri Peti Mati yang Kosong. Pada saat ini, Qin Feng, yang mengenakan pakaian biasa, secara pribadi menopang peti mati ibunya, Qin Ruohuang, bersama anak buahnya. Tapi, dot itu terlalu ringan. Berat peti mati ini tidak pas. Sungguh mencurigakan. Ada apa, Tuan Muda? Huangzan Longzun bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu salah. Qin Feng mengerutkan kening dan segera memerintahkan. Berat peti mati ini tidak benar. Seseorang, buka peti mati itu. Petik 2 tanda tanya. Mendengar ini, seluruh penonton menjadi gempar. Ketika orang-orang mendengar bahwa Qin Feng hendak membuka peti mati secara terbuka, mereka semua terkejut. Menurut aturan Daxia, meskipun memindahkan makam dan meminta peti mati, ada proses khusus yang harus diikuti dengan ketat. Jika tidak maka akan sial. Membukanya dengan santai seperti ini akan melanggar tabu dan sama sekali tidak bisa diterima. Belum lagi ini adalah peti mati ibu kandung Tuan Muda Qin Feng, Qin Ruohuang. Tuan Muda, apakah Anda serius? Huangzan Longzun bertanya dengan heran. Di sampingnya, 3 bos besar, termasuk Raja Naga Api, Raja Naga Petir, dan Raja Naga Pedang Giok, semuanya memandang Qin Feng dengan tidak percaya, sedikit tidak bisa dipercaya. Namun, Qin Feng mengangguk. Ekspresinya sangat serius. Ya, buka. Ini perintah. Setelah mendengar ini, semua orang menatapku dan aku melihatmu. Meskipun mereka semua merasa sedikit tabu, mereka tidak bisa melanggar perintah Qin Feng. Jadi mereka hanya bisa membuka peti mati. Klik, klik. Saat beberapa paku peti mati dicabut, peti mati Qin Ruohuang perlahan dibuka. Lihat matahari lagi setelah 20 tahun. Apa? Seseorang berteriak. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Segera setelah itu, semua orang dengan cepat menoleh dan tercengang. Peti mati itu sebenarnya kosong. Itu tampak seperti tumpukan pakaian dan aksesoris pribadi. Lebih mirip makam. Hanya saja tubuh Qin Ruohuang hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Feng membuka matanya lebar-lebar dan sangat terkejut. Dia menatap peti mati kosong di depannya. Dan untuk sesaat, dia merasakan guncangan yang kuat di hatinya. Seperti disambar petir. Dia bingung. Menurut keluarga Du, ibunya Qin Ruohuang dibunuh oleh keluarga Du berkolusi dengan Jepang 20 tahun yang lalu. Dan kemudian dimakamkan di mausolem para pendosa ini. Tanpa diduga, peti mati itu kosong. Bukankah ibuku sudah mati? Dia masih hidup. Pada saat ini, Qin Feng dalam keadaan kebingungan dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bahkan ingin meminta seseorang dari keluarga Du untuk mencari tahu. Tapi barusan, dia memberi perintah. Dan semua anggota keluarga Du yang penuh kejahatan datang menemui Raja Neraka. Dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Tidak, Qin Feng berubah pikiran dan teringat bahwa masih ada satu anggota keluarga Du yang masih hidup. Tuan muda kedua dari keluarga Du, Duhu. Namun, Duhu sekarang tidak berada di Shanghai, tetapi di Jepang, di mana dia adalah menantu Mitsui Zaibatsu. Mungkin ada hal lain yang bisa ditanyakan dari Duhu. Jadi, Qin Feng menundukkan tangannya kepada 4 Raja Naga. Tuan Naga yang terkasih, terima kasih telah datang membantuku hari ini. Qin Feng sangat berterima kasih. Namun, urusan ibuku sangat aneh. Jika memungkinkan,
Aku harap kamu dapat membantuku menemukan keberadaan Duhu secara spesifik. Petik 2. Oke. Aku akan melakukannya. Petik 2. Kuangzan Longzun mengangguk dan setuju. Namun, tiga Raja Naga lainnya memiliki wajah dingin dan sikap sangat dingin. Cukup, hari ini. Kami bersedia pergi ke Shanghai dengan seluruh pasukan kami. Hanya karena kami mematuhi aturan Secret Blood Order. Kasino IDN 96. Qin Feng. Sebagai tuan muda, kamu telah mengeluarkan perintah darah rahasia sesuka hati untuk urusan pribadi. Kamu telah melanggar aturan gerbang naga dan kamu pasti akan dihukum. Tanggal 15 Agustus tahun ini adalah hari di mana Raja Naga Konferensi akan diadakan. Dan Raja Naga juga akan muncul pada saat itu. Petik 2. Kami akan menjelaskan kepada Raja Naga tentang masalah hari ini. Tunggu saja dia disingkirkan. Setelah mengatakan itu, ketiga Raja Naga pergi dengan wajah serius. Dan orang-orang mereka terlihat sangat tidak bahagia. Hei, Qin Feng melihat ke belakang ketiga orang itu, mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan nafas. Di antara empat Raja Naga, satu-satunya yang berteman dengannya adalah Raja Naga Kuezan. Dia bahkan belum pernah bertemu ketiga orang ini, jadi wajar jika dia merasa tidak puas. Tuan muda, jangan khawatir. Saat ini, Kuangzan Longzun menangkupkan tangannya dan berkata, saya akan selalu mendukung Anda. Saat ujian tiba, saya juga akan mendukung Anda, Tuan muda. Selain itu, masih ada waktu. Sebelum konferensi Raja Naga, segalanya mungkin berbalik. Terima kasih. Qin Feng berterima kasih kepada Kuangzan Longzun. Faktanya, tidak masalah baginya apakah dia Tuan Muda Longmen atau bukan. Tapi tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu apa yang terjadi pada ibunya. Selain itu, tentu saja, saya ingin membalas dendam dari Kaisar Kegelapan dan pada saat yang sama menyelamatkan saudara perempuan saya Qin Hongyan yang diculik. Di sisi lain, villa keluarga Jiang. Sejak Qin Feng pergi, Lin Qingge khawatir dan menunggu dengan cemas. Khawatir sesuatu akan terjadi pada Qin Feng. Dia tidak tahu bahwa Qin Feng adalah Tuan Muda Longmen yang kuat. Dia juga tidak tahu bahwa 800.000 elit Longmen berkumpul di Shanghai hari ini. Yang saya tahu hanyalah Qin Feng melawan keluarga Du sendirian. Lawan memiliki puluhan ribu pasukan dan ribuan master. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Meskipun Qin Feng sangat kuat di hatinya, ini masih mengkhawatirkan. Dia benar-benar takut sesuatu akan terjadi pada Qin Feng, dan hatinya khawatir. Ups, saat ini, Jiang Ruolin menariknya dan berkata, Qingge, tolong berhenti berjalan bolak-balik. Itu membuatku pusing. Lin Qingge berkata dengan cemas, Ruolin, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kehidupan Qin Feng atau kematian tidak pasti. Lupakan. Jiang Ruolin mendengus, dengan ekspresi aneh di wajahnya, dan berkata dengan sinis, Qingge, apa kamu tidak mengerti? Anak itu Qin Feng tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan membunuh putra Du Leiting adalah kejahatan besar. Du Leiting sangat marah sehingga dia memerintahkan pembantaian kota. Seluruh Shanghai harus dikuburkan bersamanya. Bisakah dia menyelamatkan Qin Feng? Biar ku beritahu. Anak itu Qin Feng telah dipukuli sampai mati oleh Du Leiting, berubah menjadi mayat. Qingge, sebaiknya kamu memikirkan dirimu sendiri dan berpikir untuk menikah lagi. Kalau tidak, aku akan memperkenalkanmu pada pria yang lebih baik. Ada begitu banyak pria muda di Shanghai. Banyak di antaranya muda dan berbakat. Terserah padamu untuk memilih. Petik 2. Tidak. Lin Qingge menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata keras kepala. Qin Feng dan saya memiliki tubuh yang sama. Terlebih lagi, saya sudah mengandung anaknya. Jika dia meninggal, saya tidak akan hidup. Tidak, aku sekarang kita harus pergi mencarinya. Dengan mengatakan itu, Lin Qingge melepaskan diri dari tangan Jiang Ruolin dan bergegas keluar dengan putus asa. Matanya penuh tekad. Qingge, Jiang Ruolin tidak bisa menahannya dan berkata dengan marah. Aku benar-benar tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang diberikan anak laki-laki Qin Feng padamu. Dia sudah mati karena masalah yang dia timbulkan. Jadi mengapa dia repot-repot melakukannya berhubungan dengan orang yang tidak bersalah? Kamu, Qingge, tolong jangan impulsif.
Saat ini, di luar pintu, suara yang sangat familiar tiba-tiba terdengar. Siapa bilang aku mati? Jiang Ruolin. Kami tidak punya keluhan. Tidak bisakah kamu berharap aku akan menjadi lebih baik?